Ya, ada dengar teman-teman suaranya? Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LiveTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul DF Player Mini, yaitu modul yang memungkinkan kita untuk memutar MP3 pada proyek kita. Seperti ini bentuknya ya teman-teman. Nih, ada sekitar 16 kaki ya di sini ya. Oke. Eh, nanti pin yang kita gunakan hanya 6 ya teman-teman ya. Oke, ya, yang pertama ini kita colokkan ke 5 volt. Oke, kemudian yang kedua kita colokkan di pin digital 11 pada Arduino. Tapi kita sebelum colokan kita berikan dulu hambatan sebesar 1 kilo ohm ya teman-teman ya. Nah, kemudian pin yang ketiga kita hubungkan ke pin digital 10 pada Arduino. Oke. Nah, langsung kita lanjut pada pin yang keenam ya teman-teman ya. Nah, pin yang keenam ini nanti kita hubungkan di kutub positifnya speaker ya teman-teman ya. Nah, yang ketujuh ini kita hubungkan ke ground dan yang terakhir yang ke-8 ini kita hubungkan ke kutub negatifnya speaker. Oke. Nah, untuk pin 10 dan 11 nanti digital 10 dan 11 pada Arduino akan kita buat sebagai serialnya ya teman-teman ya. Nah, speaker yang kita gunakan ini adalah speaker mini ya teman-teman ya. Ini sekitar ukurannya 8 ohm, 0,5 watt. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian tengah ini, oke, pada modul micro SD ini, maksud saya DF player mini ini, di tengahnya ini ada slot untuk SD card ya. Nah, SD card akan kita gunakan untuk menampung eh, lagu-lagu yang akan kita putar pada project-project kita. Oke, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya SD card harus diformat dulu ke format FAT32. Saya sudah pernah membahas cara bagaimana memformat SD card di video-video sebelumnya. Silakan teman-teman cek ya di video sebelumnya. eh saya akan masukkan dulu ini SD card-nya ke dalam laptop saya. Teman-teman bisa sambil mengikuti kalau ada alatnya ya, teman-teman. Nah, sudah terbaca. Kita coba lihat. Nah, ini namanya project ya, teman-teman ya. Nah, saya buka. Punya saya sudah diformat ya. Jadi, kalau teman-teman belum format, silakan diformat dulu ke FAT32. Atau saya tunjukin sedikit caranya ya. Klik kanan saja di sini. Masuk ke format. Nah, di sini, teman-teman ubah ke FAT32. Oke, nah, namanya terserah mau ditulis nama apa. Dan allocation unit size-nya dibuat 32 kilobyte. Nah, kalau sudah, pengaturannya tinggal tekan start saja. Tapi saya sudah ya, jadi saya close. Nah, buka di dalamnya. Nah, di dalam sudah saya siapkan folder MP3. Jadi, teman-teman juga buat ya, folder MP3. Di dalamnya diisikan lagu-lagu. Nah, lagu-lagunya judulnya diubah menjadi urutan nomor ya, teman-teman ya. Nah, urutannya dimulai dari 0001 sampai urutan yang paling akhirnya bisa 9999 kalau lagunya banyak ya. Nah, di sini saya cuma punya 9 lagu, jadi urutannya hanya dari 0001 sampai 0009. Oke, teman-teman. Nah, ini aturan dari library-nya ya, teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan library yang kita gunakan. Oke. Nah, kita download dulu saja ya library-nya ya, teman-teman ya. Teman-teman silakan download di GitHub. Saya sudah simpan linknya di kolom deskripsi. Nah, ini ya teman-teman ya. Di GitHub nanti ini linknya saya akan taruh di kolom deskripsi. Di sini teman-teman klik yang clone or download ini. Nah, pilih saja download zip. Nanti setelah di-download, baru diekstrak. Setelah diekstrak, masukkan ke folder library-nya Arduino. Kalau tidak tahu bagaimana caranya, saya sudah tunjukkan di video-video sebelumnya. Silahkan dicek ya teman-teman ya. Oke.
Nah, kita kembali pada alat kita. Nih, kita rakit dulu ya sebentar ya teman-teman ya. Untuk skema rakitan ini bisa teman-teman download di kolom deskripsi juga. Oke. Kita colokkan micro SD-nya. Sampai ada bunyi klik ya teman-teman ya. Seperti modul SD card sebelumnya. Oke. Berikutnya speaker. Oke, selesai. Guna resistor di sini untuk ini ya teman-teman ya, membuat suaranya tidak jelek. Teman-teman boleh coba tidak pakai resistor 1 kilo ohm ini. Pasti suaranya ada eh, getaran ya teman-teman ya, jelek suaranya. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah siap alatnya, kita langsung ke codingnya ya sekarang ya. Oke, kita masuk ke coding. Oke, pertama-tama kita include-kan dulu semua library yang akan kita pakai. Library yang pertama adalah library software serial ya teman-teman ya. Include, kita tulis software serial.h. Dan yang kedua, include library yang baru kita download tadi ya. Namanya DF Player Mini MP3. Oke, DF Player underscore mini underscore mp3 Oke. Oke, cukup untuk library-nya, hanya dua yang kita pakai. Kemudian kita buat objek untuk software serialnya. Untuk yang DF Player Mini ini kita tidak perlu buatkan objeknya, sudah langsung dari library-nya ya teman-teman ya. Oke, berarti kita cukup buat objek untuk software serial. Software serial. Ada yang kurang sini. Oke, kita sebut saja namanya serial ya. Serial. Tadi kita colokkan pin untuk serialnya di pin 10 dan 11. Oke. Nah, kemudian di fungsi setup-nya kita bikin serialnya ya teman-teman ya. Serial dot begin agak mirip dengan serial yang untuk serial monitor ya. Kita isikan parameternya 9600. Saya belum tahu alasannya kenapa nilainya hanya 9600 ya teman-teman. Saya coba nilai yang lain tidak bisa bekerja. Oke, jadi tidak apa-apa, ikuti saja yang 9600 ini ya teman-teman ya. Atau ada teman-teman yang tahu bisa silakan komen. mp3 underscore set serial. Nah, ini kita menyiapkan serial untuk komunikasi dengan modul mp3-nya ya teman-teman ya. Set serial. Masukkan parameternya serial. Ini adalah objek yang kita buat di sini. Jadi sama, harus sama. Kalau beda dia tidak bisa bekerja ya. Koma, titik koma kita delay. Delaynya mungkin 5 milisecond saja. Oke, baru di sini supaya modul kita nanti ada suaranya, kita juga bisa set volumenya ya teman-teman ya.
Jadi mp3 underscore set volume. Rentang dari volumenya bisa dari 0 sampai 30. Oke, kita ambil saya 20. Oke, nah sampai ke void loop di sini fungsi-fungsi kita akan perintahkan fungsi-fungsi dari library ini untuk bekerja ya. Oke, teman-teman ya. Nah, yang pertama kita coba ada beberapa fungsi yang bisa kita pakai. Yang pertama, saya akan kenalkan satu-satu ya, teman-teman ya. Yang penting-penting yang akan kita pakai. mp3 underscore play. Misalnya ya, play. Nah, kita bisa tuliskan parameternya mau play lagu keberapa. Oke, misalnya kita mau play lagu pertama. Coba ya. Koma. Kemudian kita harus kasih delay ya, mau berapa detik kita memainkan lagunya ya teman-teman ya. Kalau kita tidak kasih delay, maka dia akan tidak bekerja. Atau di loop ini dia ngeloop terus, ngulang dari awal terus. Jadinya tidak ada bunyi nanti. Oke, kita tulis delay, misalnya kita mau memainkannya 10 detik. Nah, oke, coba kita upload ya teman-teman ya. Kita colokkan dulu. Oke. Boardnya sudah, kita tekan upload. Oh, kita save dulu ya. Oke, dan uploading. Ya. Ada dengar teman-teman suaranya? Ya, kita playnya hanya 10 detik ya teman-teman ya. Nanti dia ulang lagi. Tuh. Oke, dan dia memilih lagu yang nomor 1, yang 0001 judulnya ya. Coba kita ganti nomor 2. Play. Kita upload. Oke. Kita reset dulu. Nah, nih, sudah ya teman-teman ya. Ini adalah lagu nomor 2. Oke, nah teman-teman bisa coba sendiri ya, ganti saja angka di dalamnya. Atau kita bisa juga tidak menuliskan angka apa-apa, maka dia akan secara otomatis memilih lagu yang ada di dalam SD card kita ya teman-teman ya. Nah, dia akan memutar secara otomatis nanti. Nah, kita coba ya, upload. Dan tunggu sebentar. Oke, jadi ini sebenarnya udah play ya teman-teman ya. Kita tidak perlu tunggu, ini sebenarnya sudah play. Nah, kita langsung saja ke fungsi berikutnya. Oke. Kita coba fungsi berikutnya namanya mp3 next. Nah, next berarti kita memainkan lagu berikutnya. Setelah itu kita delay 10 detik misalnya. 10.000 milisecond berarti 10 detik. Coba kita upload. Ya, dia main 10 detik. Setelah itu dia mainkan yang lagu berikutnya 10 detik juga. Nah, setelah 10 detik, dia ganti lagi lagunya. Oke, ngerti ya teman-teman ya? Nah, untuk yang berikutnya, teman-teman bisa coba mp3 previews, tulis saja preview ya teman-teman ya. Nih, delay ya mungkin 5 detik saja lah ya, supaya tidak lama. Nih, coba tes. Upload.
Oke. Kita tunggu. Ini lagu pertama. Ya, 10 detik dia ganti. Ini lagu kedua. Ya, dia balik lagi ke lagu pertama ya, teman-teman ya. Oke, itu gunanya fungsi MP3 Previews. Nah, sekarang ada lagi fungsi yang lain, misalnya MP3 Pause ya. Nah, teman-teman bisa coba sendiri di sini. Jadi kita bisa pause. Misal kita setelah pause kita delay 5 detik. Nah, ini biar tidak lama, ini yang ini saya komen saja dulu. Oke, coba kita upload. Dia ada sedikit jeda ya teman-teman ya. Ya. Oke, dia play lagi 10 detik. Ya, dia jeda 5 detik ya teman-teman ya. Baru dia akan play lagi. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Nah, fungsi berikutnya ada juga yang namanya untuk stop ya teman-teman ya. Kita tulis saja mp3_stop. Nah, maka dia otomatis akan stop. Nah, sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya teman-teman ya. Tapi ini saya cabut dulu. Oke. Tapi tidak saya jelaskan satu persatu di sini. Oke, teman-teman. Yang saya jelaskan hanya yang akan sering kita pakai saja ya, teman-teman ya. Nah, mungkin sekian dulu ya, teman-teman, video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Di video berikutnya, saya akan membuat mengembangkan modul MP3 ini sehingga bisa kita kontrol menggunakan push button ya, teman-teman ya. Nah, mungkin saya berikan sedikit cuplikannya. Jadi teman-teman bisa memiliki bayangan. Ya, seperti itu ya teman-teman cuplikannya. Nah, jadi kalau teman-teman mau projectnya lebih bagus lagi, silakan tonton video yang berikutnya ya teman-teman ya. Silakan dinantikan, mungkin akan saya upload setelah mungkin sehari atau 2 hari setelah video ini. Oke teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share untuk teman-teman lain yang memerlukan. See you in the next video.